بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku yang soleh-solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sanata. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari yang berbahagia ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa kembali belajar dengan giat dan semangat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar kita diberi ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sanata. Pelajaran kita hari ini yaitu adab Islam atau al-adab al-islami. Sebelum kita masuk di pembahasan kita kali ini, silakan dibuka buku pelajaran yang ada pada kalian, yaitu al-adab al-islami. Kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali setelah terjeda dengan penilaian tengah semester selama 2 pekan. Kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran kita, yaitu adab di masjid. Ini bagian yang pertama, karena nanti ini ada beberapa bagian terkait dengan adab di masjid. Karena kalau dijadikan sekali dalam satu materi, maka nanti videonya bisa sangat panjang. Jadi harus dibagi menjadi beberapa bagian, agar video pembelajaran tidak terlalu panjang. Ya, silakan dibuka adab di masjid, yaitu halaman 28. Bagian yang pertama kita akan belajar tentang sholat khusyuk. Ya, bagaimana sholat khusyuk? Apa itu sholat khusyuk dan kenapa kita sholat harus khusyuk? Itu yang akan kita bahas pada materi pembelajaran hari ini. Dan bagaimana caranya sih supaya kita ini bisa sholat dengan khusyuk. Anak-anak yang soleh-solehah, ya, sholat khusyuk, semua orang yang beriman, mereka berusaha melakukan sholat dengan khusyuk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya atau dalam sholatnya. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu bermacam-macam, ya. Dan orang-orang yang beriman yang dijanjikan kebahagiaan itu adalah orang-orang yang beriman yang mana mereka khusyuk di dalam sholatnya. Dan masih ada kelanjutannya di ayat-ayat berikutnya. Jadi diantaranya orang beriman yang akan mendapatkan kebahagiaan yaitu orang beriman yang khusyuk ketika sholat. Ya, karena sholat khusyuk ini tidak gampang, tidak mudah. Ya, perlu kerja keras agar sholat kita itu menjadi khusyuk. Ya, sholat yang khusyuk itu membuat hati bahagia,
dan hidup beruntung. Itu merupakan janji dan ketentuan dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Perhatikan ayat 1 dan 2 dari surat Al-Mu'minun ini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berbahagia, beruntunglah orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat yaitu menghadirkan hati yang tenang, berharap agar sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takut apabila Allah tidak menerima sholatnya. Jadi ini sholat yang khusyuk itu sholat yang hatinya tenang, benar-benar memahami apa yang dia baca, ya, dan dia mengharap agar sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takut jikalau sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak juga orang yang sholat namun hatinya itu tidak khusyuk, ya, hatinya ada yang memikirkan mainan, ya, ada yang memikirkan pekerjaan, ada yang memikirkan apalah, ya, sinetron yang belum selesai dan lain sebagainya. Jadi hatinya tidak khusyuk, tidak merasa bahwasanya dia telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga biasanya kalau yang sholat tidak khusyuk, biasanya bisa kalian lihat, ya, ketika kalian sholat dengan teman-teman kalian, misalnya ada teman kalian yang masih jahil ketika sholat, ya, sholat sambil colek-colek teman yang ada di sampingnya, ya, atau sholat sambil gerak-gerak kakinya, tengok-tengok ke sana kemari dan lain sebagainya. Ini salah satu tanda bahwasanya sholatnya tidak khusyuk, ya. Jadi sholat yang khusyuk itu sholat yang tenang, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengharap agar sholatnya diterima dan takut jika sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat, ya. Dan ini tidak mudah, ya, harus diusahakan, karena setan itu senantiasa berusaha untuk melalaikan kita ketika kita sholat. Ketika baru takbir Allahu Akbar, ya, pikiran kita sudah diajak melayang-melayang, ya. Entah itu tentang mainan-mainan yang belum kita selesaikan, entah itu berkaitan dengan sinetron, film yang kita tonton dan belum sempat selesai, atau berkaitan dengan makanan yang sudah matang dan belum kita makan dan lain sebagainya. Sehingga hati ini lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya Allah kabarkan dalam surat Al-Mu'minun ini, dan sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Adab-adab yang harus diperhatikan untuk meraih sholat yang khusyuk, ya. Jadi untuk kita meraih sholat yang khusyuk ini ada adab-adab yang harus diperhatikan, ya. Di antaranya yang pertama adab menuju masjid, yang kedua adab mendengarkan azan dan iqamah, ketiga adab masuk masjid, keempat adab sholat, kelima adab setelah sholat, keenam adab keluar masjid, ya. Ini diantara adab-adab yang akan kita pelajari supaya kita bisa sholat dengan khusyuk, ya. Jadi sekali lagi, adab-adab ini tidak bisa dalam satu kali materi atau dalam satu kali video, karena nanti durasinya akan panjang. Jadi dibagi menjadi beberapa bagian. Dan ini bagian yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu, yaitu adab menuju masjid. Apa saja sih adab-adab menuju masjid? Kita pelajari, ya. Jadi yang pertama, adab menuju masjid. Yang pertama, ketika kita mau ke masjid, diusahakan badan kita ini harum, segar. Begitu juga dengan pakaian kita, ya. Maka dari itu, di antara adab menuju masjid yang pertama yaitu mandi atau berwudu dengan sempurna, ya. Mandi atau berwudu dengan sempurna. Ini agar menghilangkan bau badan yang tidak enak. Menggunakan air secukupnya atau hemat. Dan ketika mandi atau berwudu kita harus hemat air, menggunakan air secukupnya.
Jangan terlalu berlebihan sehingga mubazir. Karena mubazir itu adalah temannya syaitan. Menggosok gigi, ya ini supaya bau nafasnya itu harum, tidak mengganggu orang yang ada di sebelahnya. Jadi menggosok gigi dengan siwak atau dengan sikat gigi dan pasta gigi. Ya, jangan sampai ada bau yang tersisa. Jadi sebelum kita berangkat ke masjid, kita pastikan bau badan kita harum, bau mulut kita juga harum, bau pakaian kita ini juga wangi. Kalau badannya dirasa bau menyengat, mandi. Ya, kalau mulutnya dirasa bau menyengat, sikat gigi atau siwak. Kalau bajunya dirasa bau, maka dengan memakai minyak wangi. Ini adab yang pertama. Yang kedua, membaca doa setelah wudhu. Ya. Doa setelah wudhu itu pahalanya sangat besar. Nabi SAW bersabda, siapa yang berwudhu dengan memperbagus wudhunya, lalu ia mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa setelah wudhu. Barang siapa yang berdoa setelah wudhu, maka Nabi SAW mengabarkan, ya, dengan ia membacanya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia akan masuk lewat pintu mana saja yang dia mau. Itu pahala balasan bagi orang-orang yang berdoa setelah wudhu. Allah bukakan ke 8 pintu surga. Dan dia boleh masuk dari pintu yang mana saja. Bebas memilih. Mau dari pintu Ar-Royan atau mau dari pintu yang lain. Terserah. Ya. Ini balasan bagi orang-orang yang berdoa setelah wudhu. Tapi ingat, wudhunya harus wudhu yang bagus. Bukan wudhu asal-asalan. Ya. Wudhunya seperti ayam. Maka ini nggak boleh. Jadi wudhunya harus wudhu yang sempurna. Membasuh semua anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh. Ya, kemudian membaca doa. Dan ingat, dalam membaca doa tidak boleh di dalam kamar mandi. Ya. Jadi setelah keluar kamar mandi. Kalau kita wudhunya di dalam kamar mandi, maka kita berdoanya ketika kita berada di luar kamar mandi. Ya. Jadi yang kedua, membaca doa setelah wudhu. Ini pahalanya sangat besar. Doanya, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi dihafalkan doa setelah wudhu ini. Kenapa? Karena pahalanya sangat luar biasa. Allah akan membukakan ke-8 pintu surga bagi orang-orang yang berdoa setelah wudhu. Dan dia bebas mau masuk dari pintu yang mana saja. Kemudian yang ketiga, berpakaian yang baik, rapi, menutup aurat secara sempurna, dan memakai minyak wangi bagi laki-laki. Ini diperhatikan, kalau kita mau sholat ke masjid atau di rumah, pakaiannya itu yang baik, yang rapi. Ya, jangan menggunakan pakaian yang bergambar, misalnya. Apalagi gambarnya gambar makhluk yang bernyawa, maka dihindari. Berpakaian yang baik, yang rapi, ya, menutup aurat. Kalau aurat laki-laki itu dari besar sampai lutut. Ya, namun ya tetap harus pakai baju. Bukan berarti kita tidak pakai baju, ya, dalam sholat. Ya, berpakaian yang rapi. Adapun aurat perempuan itu semua anggota tubuhnya itu adalah aurat, kecuali wajahnya. Dan itu pun boleh terbuka ketika dalam sholat saja. Ya, kecuali wajah. Ya, menutup aurat secara sempurna dan memakai minyak wangi bagi laki-laki. Untuk perempuan tidak boleh pakai minyak wangi kalau ingin keluar rumah. Ya, tidak boleh pakai minyak wangi. Keempat yaitu keluar dari rumah dengan berdoa. Ya, apa doa keluar rumah? Doa keluar rumah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Gampang kan? Insya Allah kalian semua sudah hafal doa keluar rumah.
Perhatikan sabda Nabi SAW, ya, keutamaan berdoa ketika keluar rumah. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi kebutuhannya, dan kamu dilindungi. Seketika itu setan-setan pun menjauh darinya. Lalu salah satu setan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ini perhatikan besar pahala yang diperoleh bagi orang-orang yang ketika keluar rumah dia berdoa dengan doa ini. Maka Allah akan Allah akan memberi petunjuk, jadi tidak tersesat. Allah akan mencukupi kebutuhannya, dan Allah akan melindunginya. Melindungi dari apa? Melindungi dari hal-hal yang membahayakan, entah itu dari setan atau dari selain setan. Allah akan melindunginya, ya. Jadi ketika orang yang keluar rumah dan membaca doa ini, maka Allah akan melindunginya. Jadi kita harus menghafal doa ini. Jangan sampai kalian belum hafal doa ini, supaya kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluar rumah dengan berdoa doa ini. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu berjalan menuju masjid dengan tenang dan tidak terburu-buru dengan membaca doa di bawah ini. Perhatikan, ketika menuju masjid itu dengan tenang, berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru. Meskipun iqamah sudah kita dengar, tetap kita berjalan dengan tenang. Jangan lari-larian. Ya, jangan lari-larian. Jadi dengan tenang. Ya, tawadhu, tenang. Dan membaca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, waj'al fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nuran, waj'al khalfi nuran wa amami nuran, waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran, Allahumma wa'azim li nuran. Artinya, ya Allah berikanlah cahaya di hatiku, lisanku, pendengaranku, penglihatanku, di belakangku, di hadapanku, di atasku, dan di bawahku. Ya Allah berikanlah aku cahaya. Ini kita meminta cahaya, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa bisa kita baca ketika kita berjalan ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, waj'al fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al khalfi nuran, wa amami nuran, waj'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma wa'azim li nuran. Ya, dan doa ini harus dihafal, ya, supaya kita mendapatkan cahaya di depan, di belakang, di atas, di bawah, samping kiri, samping kanan, sehingga kita dilingkupi dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, bila naik kendaraan berjalan dengan tenang dan tidak ngebut. Kalau pakai sepeda ya jangan laju-laju, ya, santai aja naik sepeda. Ya. Naik motor juga sama seperti itu, jangan ngebut-ngebut. Yang ketujuh, menempatkan kendaraan, kalau bawa kendaraan, kendaraan itu ya sepeda motor atau sepeda, dan sandal atau sepatu pada tempatnya dengan rapi. Ini yang harus diperhatikan. Taruh sandal, sepatu, kendaraan pada tempatnya dengan rapi. Terkadang naruhnya sudah pada tempatnya namun tidak rapi, asal-asalan. Sinilah, yang satunya di sini, yang satunya di sana. Ya. Sehingga ketika mau keluar masjid bingung di mana sandalnya, yang satunya tidak tahu. Ya, jadi ini adab-adab ketika kita mau menuju masjid. Ya, ada 7 adab ketika kita mau berangkat ke masjid. Yang terpenting di sini, ya, dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu doa setelah wudhu, kemudian doa keluar rumah, dan doa ketika berjalan ke masjid. 3 doa ini penting, ya, harus kita amalkan. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar. Dan supaya kita bisa mengamalkannya, ya kita harus hafal terlebih dahulu. Karena kalau nggak hafal, ya gimana kita mau bisa berdoa kalau kita nggak hafal. Maka dari itu ya, anak-anak yang soleh-solehah, dihafalkan 3 doa ini. Ya, hafalkan 3 doa ini. Dan ini sebagai tugas kalian hari ini.
Jadi tugasnya hafalkan doa setelah wudhu, doa keluar rumah, doa menuju masjid. Kemudian setorkan kepada abi atau umi kalian. Kalau abi uminya kerja, kepada nenek atau kakek, ya, dan mintalah nilai darinya. Doa setelah wudhu itu tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian doa menuju masjid, Allahumma ja'al amami nuran wa khalfi nuran, dan seterusnya. Jadi itu 3 doa, hafalkan sebagai tugas pelajaran al-adab al-islami. Sekian dulu ya materi pembelajaran untuk pelajaran al-adab al-islami hari ini. Silakan dihafalkan doa-doa ini. Karena doa-doa ini keutamaannya sangat besar, pahalanya juga sangat besar. Jadi jangan dilewatkan begitu saja. Kita sama-sama menghafal doa-doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kalian semua untuk menghafal doa-doa ini, sehingga kalian bisa amalkan di kehidupan sehari-hari dan berbuah pahala yang besar yang akan kita rasakan kelak di hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.